Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lara Aulia Putri, NPM 22351080. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah saya pelajari dari video yang telah diberikan, yaitu Every Way to Build Your React Native App with Expo. Nah, apa itu Expo? Expo yaitu alat yang sangat memudahkan pengembangan aplikasi pada React Native. Namun, proses membangun aplikasi dapat menjadi membingungkan karena banyaknya pilihan yang tersedia. Artikel ini akan menjelaskan berbagai metode untuk membangun aplikasi React Native dengan Expo, termasuk Expo Go, Private, Xcode, Android Studio, dan IS. Yang pertama yaitu Xpogo. Metode paling sederhana adalah menggunakan Xpego dengan menjalankan perintah yaitu npx expo start. Kode QR akan muncul yang dapat dipindai menggunakan perangkat Android atau iOS. Alternatifnya, tekan tombol I atau W untuk membuka simulator iOS atau browser web. Nah, keunggulannya terdapat tiga, yaitu mudah dan cepat untuk memulai, tidak memerlukan Android Studio atau Xcode, cocok untuk menguji dengan SDK Expo. Keterbatasannya, tidaknya mendukung modul native yang tidak disertakan dalam SDK Expo, bergantung pada versi SDK tunggal yang dikemas dalam Expo Go. Nah, selanjutnya, pre-build dengan Expo. Untuk fleksibilitas lebih, digunakan perintah pre-build yaitu npx expo prebuild. Ini akan menghasilkan folder Android atau iOS berdasarkan konfigurasi di file apps nya. Nah, di sini dapat melanjutkan pengembangan dengan Android Studio atau Xcode. Keuntungannya yaitu dapat menginstal modul native tambahan dan memberikan akses ke menu debugging default React Native. Nah, proses selanjutnya menggunakan perintah untuk menjalankan aplikasi dengan perintah npx expo-run iOS untuk iOS dan untuk Android yaitu npx expo-run Android. Jika ada perubahan di file app JSON-nya, ini menjalankan kembali perintah pre-build dengan opsi bersih seperti npx expo prebuild clean. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga menggunakan Xcode. Setelah bukan proyek di buka proyek di Xcode, terdapat tiga, yaitu yang pertama temukan file xc workspace di folder iOS. Pilih skema debug atau release. Jalankan aplikasi di simulator atau perangkat PC. Nah, ini terdapat catatan pentingnya. Untuk membangun aplikasi iOS, perlu membutuhkan Max iOS dan Xcode. Nah, jika menggunakan metode release, pastikan server Metro berjalan untuk pengembangan. Selanjutnya, yang keempat menggunakan Android Studio. Terdapat tiga. Yang pertama, buka folder Android di Android Studio, pilih build variants antara debug atau release, lalu bangun aplikasi sebagai APK atau bundle. Selanjutnya alternatif command line menggunakan perintah grid untuk membangun aplikasi seperti grid layout assembly release. Selanjutnya menggunakan EAS build. EAS atau Expo Application Service yaitu layanan cloud untuk membangun binary aplikasi. Untuk memulainya, login ke EAS yaitu EAS login. Lalu konfigurasi proyek yaitu is build configure. Selanjutnya melakukan build cloud yaitu is build platform iOS untuk iOS. Selanjutnya kalau untuk Android yaitu EAS build platform Android. Nah, keunggulannya di sini terdapat dua. Yang pertama, dapat membangun aplikasi iOS di Windows. Yang kedua, mempermudah distribusi aplikasi melalui App Store atau Play Store. Terdapat catatannya. Yang pertama, membutuhkan akun Expo gratis untuk semua pengguna dasar. Lanjut, build lokasi IIS memungkinkan pengujian seperti di server cloud. Nah, kesimpulannya, dengan memahami Expo Go, Prebuild, Xcode, Android Studio, dan IIS, jadi memiliki fleksibilitas penuh dalam membangun aplikasi React Native.
Nah, setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya, tergantung kebutuhan pengguna dan tingkat pengalamannya. Untuk pengembangan sederhana, XPGO cukup memadai. Namun, untuk kebutuhan modul natif atau distribusi aplikasi, gunakan Prebuild atau EAS. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kesalahan dan kekurangannya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.